Marilah berdoa. Ingatlah ya Allah Bapa akan belas kasih-Mu. Kuduskanlah dan lindungilah selalu hamba-hamba-Mu. Bagi merekalah Kristus Putra-Mu telah memulai misteri Paskah dengan penumpahan darah-Nya. Dialah Tuhan yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Sesungguhnya hamba-Ku akan berhasil. Ia akan ditinggikan, disanjung, dan dimuliakan. Seperti banyak orang tertegun melihat Dia. Rupanya begitu buruk, tidak seperti manusia lagi, dan tampaknya tidak seperti anak manusia lagi. Demikianlah Ia akan membuat tercengang banyak bangsa, dan raja-raja akan mengatupkan mulutnya melihat Dia. Sebab apa yang tidak diceritakan kepada mereka akan mereka lihat, dan yang tidak mereka dengar akan mereka pahami. Maka mereka berkata, "Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar? Kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan?" Sebagai taruk, hamba Yahwe tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas Ia muncul dari tanah kering. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina, sehingga orang menutup mukanya terhadap Dia, dan bagi kita pun Dia tidak masuk hitungan. Ia tidak tampan, dan semarak pun tidak ada padanya, sehingga kita tidak tertarik untuk memandang Dia, dan rupanya pun tidak menarik, sehingga kita tidak terangsang untuk menginginkannya. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kitalah yang dipikulnya. Padahal kita mengira Dia kena tulah, dipukul, dan ditindas Allah. Sesungguhnya Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Derita yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing mengambil jalan sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi Dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya, seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Sesudah penahanan dan penghukuman Ia terambil, dan tentang nasibnya
siapakah yang memikirkannya? Sungguh, ia terputus dari negeri orang-orang hidup, dan karena pemberontakan umatku, ia kena tulah. Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik, dan waktu mati, ia ada di antara penjahat-penjahat. Sekalipun ia tidak berbuat kekerasan, dan tipu tidak ada di dalam mulutnya. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan, dan apabila ia menyerahkan dirinya sebagai kurban silih, ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana karena dia. Sesudah kesusahan jiwanya, ia akan melihat terang dan menjadi puas. Sebab Tuhan berfirman, "Hamba-Ku itu sebagai orang yang benar akan membenarkan banyak orang oleh hikmat-Nya, dan kejahatan mereka Dia pikul. Sebab itu Aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan, dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan. Ini semua sebagai ganti, karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut, dan karena ia terhitung di antara para pemberontak. Sekalipun ia menanggung dosa banyak orang dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu ku serahkan jiwaku. Padamu ya Tuhan, aku berlindung. Jangan sekali-kali aku mendapat malu. Luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Ke dalam tangan-Mu ku serahkan nyawaku. Sudilah membebaskan daku, ya Tuhan, Allah yang setia. Di hadapan semua lawanku, aku tercela. Tetangga-tetanggaku merasa jijik. Para kenalanku merasa ngeri. Mereka yang melihat aku cepat-cepat menyingkir.
Aku telah hilang dari ingatan seperti orang mati. Telah menjadi seperti barang yang pecah. Tetapi aku kepadamu, ya Tuhan, aku percaya. Aku berkata, Engkaulah Allahku. Masa hidupku ada dalam tangan-Mu. Lepaskanlah aku dari tangan musuh-musuhku dan bebaskan dari orang-orang yang mengejarku. Buatlah wajah-Mu bercahaya atas hamba-hamba-Mu. Selamatkanlah aku oleh kasih setia-Mu. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Hai semua orang yang berharap kepada Tuhan. Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu ku serahkan Tuhan Allah kami, orang yang amat kesepian, orang yang dilanda duka, Kau jadikan tanda kehidupan bagi kami. Kami mohon demi sengsaranya, teguhkanlah iman kami, bahwa Engkau takkan meninggalkan kami seorang diri, bahwa kami dapat mengandalkan Dikau dalam segala sesuatu yang menimpa diri kami, kini dan selama-lamanya. Bacaan dari surat kepada orang Ibrani. Saudara-saudara, kita sekarang mempunyai imam agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus, Anak Allah. Maka baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam agung yang kita punya bukanlah imam agung yang tidak dapat turut merasakan kelemahan kita. Sebaliknya, ia sama dengan kita. Ia telah dicobai, hanya saja tidak berbuat dosa. Sebab itu, marilah kita menghampiri tahta kerahiman Allah dengan penuh keberanian, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan pada waktunya. Dalam hidupnya sebagai manusia, Yesus telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Dan karena kesalehannya, ia telah didengarkan. Akan tetapi sekalipun anak, ia telah belajar menjadi taat. Ini ternyata dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah mencapai kesempurnaan,
Ia menjadi pokok keselamatan abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus Tuhan, Sang Raja, kemuliaan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Sang Raja, kemuliaan kekal. Kristus sudah taat bagi kita, Ia taat sampai mati, bahkan sampai mati di salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan menganugerahinya nama di atas segala nama. Terpujilah Kristus Tuhan, Sang Raja, kemuliaan kekal. Umat dipersilakan duduk. Inilah kisah sengsara Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes. Saudara-saudari yang seiman dalam Yesus Kristus, merenungkan bacaan-bacaan yang kita dengar pada sore hari ini, ada banyak kebenaran yang bisa kita renungkan. Ada banyak misteri yang bisa kita renungkan secara mendalam. Pada kesempatan ini, mari kita sejenak melihat dua misteri besar yang patut kita renungkan. Misteri yang pertama adalah misteri cinta Tuhan. Sering orang bertanya, mengapa Yesus harus menderita sedemikian rupa? Mengapa Dia harus mati disalib? Mengapa Allah Bapa memilih cara kematian yang waktu itu amat mengerikan, kejam? Mengapa Allah memilih cara ini? Tidak adakah cara lain? Misteri ini tidak pernah bisa dijawab 100%. Tetapi jawaban yang cukup pasti adalah Allah memang membiarkan anaknya menderita sedemikian hebat, bahkan mati disalib secara hina dengan cara penghukuman yang kejam waktu itu, yaitu salib, untuk menyatakan kepada kita betapa besar cinta Allah kepada kita, sampai Dia tidak menyayangkan anaknya sendiri, tidak menyayangkan, bahkan anaknya yang Dia cintai, Dia korbankan dan Dia izinkan menderita sedemikian rupa supaya kita yakin bahwa Allah mencintai kita. Misteri kedua, sering orang bertanya, mengapa saya menderita? Apa dosa saya? Mungkin seperti Ayub, menderita tanpa merasa bersalah. Inilah pertanyaan besar yang sering mengganggu hati manusia. Mengapa saya harus menderita? Padahal saya tidak merasa berdosa. Hari ini kita kembali disadarkan bahwa penderitaan tidak selalu merupakan hukuman
atas dosa kita. Hari ini kita mendengar pewartaan yang luar biasa mengenai misteri penderitaan, karena ada orang yang dikatakan di sini bahwa dia itu menderita untuk orang lain. Dikatakan bahwa ia tidak tampan dan semarak pun tidak ada padanya, sehingga kita tidak tertarik untuk memandang dia. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, kesengsaraan kitalah yang dipikulnya, padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Luar biasa. Ada orang yang menderita bukan karena salahnya sendiri, tetapi karena salah orang lain. Dan inilah yang mungkin perlu kita pikirkan. Tidak selalu kita mencari-cari dosa apa yang saya lakukan sehingga saya menderita. Mungkin Tuhan sedang memilih Anda untuk menderita demi keselamatan sesama. Semoga hari ini kita dikuatkan oleh dua misteri besar ini. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, mari sekarang kita bersama-sama melambungkan doa-doa kita. Bagi Gereja Kristus, saudara-saudara terkasih, marilah berdoa bagi gereja Allah yang kudus. Semoga Allah dan Tuhan kita berkenan menganugerahkan damai kepadanya, mempersatukan dan melindunginya di seluruh dunia. Semoga Tuhan memperkenankan kita hidup dengan aman sentosa dan memuliakan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Allah yang kekal dan kuasa, Engkau telah memaklumkan kemuliaan-Mu kepada segala bangsa dengan perantaraan Kristus. Lanjutkanlah karya belas kasih-Mu, agar gereja-Mu meluas ke seluruh dunia dan bertekun mengimani nama-Mu dengan mantap. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Bagi Sri Paus, marilah berdoa pula bagi Santo Bapa Paus Fransiskus yang sudah dipilih Allah memangku jabatan uskup. Semoga beliau dilindungi Allah, tetap sehat walafiat, dan dengan bijaksana memimpin gereja umat Allah. Allah Bapa yang kekal dan kuasa, segala sesuatu yang ada berdasarkan keputusan-Mu, dengarkanlah doa kami, dan lindungilah Imam Agung yang telah Kau pilih bagi seluruh gereja-Mu. Semoga umat Kristen yang dipimpinnya atas nama-Mu semakin berkembang dalam iman. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Bagi para pejabat gereja dan segala lapisan umat, marilah berdoa pula bagi uskup kita, Monsignor Hendrikus Pidiarto Gunawan,
dan bagi semua uskup, imam, diakon, serta sekalian pejabat gereja, dan segenap umat beriman. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, Engkau memerintah dan menguduskan semua orang yang termasuk anggota gerejamu, tubuh Kristus. Dengarkanlah kiranya doa kami bagi semua anggota. Semoga masing-masing sesuai rahmat yang Kau anugerahkan kepadanya, mengabdi Engkau dengan patuh setia dan penuh iman, demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Bagi para calon baptis, marilah berdoa pula bagi para calon baptis. Semoga Allah dan Tuhan kita berkenan membuka pintu hati dan budi mereka terhadap sabda serta belas kasih-Nya. Semoga mereka berkat sakramen pembaptisan dilahirkan kembali, menerima pengampunan dosa, dan bersatu dengan Yesus Kristus Tuhan kita. Allah Bapa yang kekal dan kuasa, Engkau senantiasa memberkati gerejamu dengan penambahan anggota-anggota baru. Sudilah memperdalam iman dan pengetahuan para calon baptis, agar layak dilahirkan kembali dari air pembaptisan, serta diterima sebagai putra-putrimu dalam keluargamu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Bagi kesatuan umat Kristen, marilah berdoa pula bagi semua saudara yang mengimani Kristus. Semoga Allah Tuhan kita berkenan menghimpun mereka yang dengan setia dan jujur berpegang teguh pada kebenaran dalam gereja-Nya. Allah Bapa yang kekal dan kuasa, Engkau menghimpun mereka yang tercerai-berai, serta memelihara mereka yang telah bersatu dalam gereja-Mu. Pandanglah kawanan domba putra-Mu. Semoga semua saudara kami yang telah Kau kuduskan berkat pembaptisan, Kau persatukan pula dalam iman dan cinta kasih, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Bagi umat Yahudi, marilah berdoa pula bagi umat Yahudi yang telah mendahului kita menerima sabda Allah. Semoga Allah dan Tuhan kita menumbuhkan cinta kasih mereka akan nama-Nya, serta kesetiaan akan perjanjian-Nya. Allah Bapa yang kekal dan kuasa, Engkau telah mengikat janji dengan Abraham dan keturunannya. Berkenanlah mengabulkan doa gereja-Mu,
Semoga mereka yang pernah menjadi umat pilihan-Mu dapat mencapai keselamatan secara utuh demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Bagi mereka yang belum mengimani Kristus, marilah berdoa pula bagi saudara-saudara yang belum mengimani Kristus. Semoga mereka pun diterangi oleh Roh Kudus dan dapat menemukan jalan keselamatan. Allah Bapa yang kekal dan kuasa, bantulah saudara-saudara yang belum mengimani Kristus, agar dengan hidup jujur di hadapan-Mu dapat menemukan kebenaran. Sedangkan kami sendiri, semoga selalu sering menaruh cinta kasih dan berusaha semakin memahami misteri hidup-Mu, sehingga di tengah masyarakat kami menjadi saksi cinta kasih-Mu yang nyata demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Bagi mereka yang tidak mengenal Allah, marilah berdoa pula bagi saudara-saudara yang belum mengenal dan mengimani Allah. Semoga mereka dengan tulus ikhlas terus mencari kebaikan dan kebenaran, sehingga akhirnya dapat menemukan Allah. Allah Bapa yang kekal dan kuasa, Engkau telah menciptakan manusia dengan hasrat mencari Engkau, serta menemukan ketenteraman dalam Dikau. Kami mohon, semoga di dalam gelap kehidupan ini, semua orang melihat titik cerah cinta kasih-Mu, dan tertarik oleh kesaksian hidup umat beriman, sehingga akhirnya dengan gembira mengimani Engkau, satu-satunya Allah yang benar, serta Bapa umat manusia, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Bagi para pemimpin negara, marilah berdoa pula bagi semua pimpinan negara. Semoga Allah dan Tuhan kita menerangi hati dan budi mereka, sehingga mereka mengusahakan damai sejahtera sejati bagi seluruh umat manusia, seturut kehendaknya. Allah Bapa yang kekal dan kuasa, nasib segala bangsa berada di tangan-Mu. Dampingilah para pemimpin negara, semoga berkat bimbingan dan perlindungan-Mu, terjaminlah damai sejahtera para bangsa, dan kebebasan beragama senantiasa dijunjung tinggi di mana-mana. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Bagi mereka yang menderita dalam masa pandemi, marilah kita juga berdoa bagi mereka yang menderita
karena dampak pandemi saat ini, agar Allah Bapa memberikan kesehatan kepada orang sakit, kekuatan kepada orang yang merawat mereka, perlindungan bagi para keluarga, dan keselamatan bagi semua korban yang telah meninggal. Allah yang kekal dan maha kuasa, satu-satunya penyokong kelemahan insani kami, pandanglah dengan bela rasa kondisi anak-anak-Mu yang menyedihkan, yang menderita karena pandemi COVID ini. Ringankanlah penderitaan mereka yang sakit, berikanlah kekuatan kepada orang yang merawat mereka. Terimalah ke dalam damai-Mu mereka yang telah meninggal, dan selama pandemi ini, karuniakanlah agar kami semua dapat menemukan penghiburan dalam kasih-Mu yang rahim. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Bagi saudara-saudara yang menderita, saudara-saudara terkasih, marilah kita panjatkan doa pula kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga Ia berkenan membersihkan dunia dari segala kesesatan, melenyapkan segala penyakit, menjauhkan kelaparan, melepaskan para tahanan dan tawanan, mengembalikan para pengungsi, melindungi orang-orang dalam perjalanan, mengantar pulang para perantau, menganugerahkan kesehatan kepada yang sakit, dan keselamatan bagi yang meninggal. Allah Bapa yang kekal dan kuasa, sumber penghiburan mereka yang berduka, serta kekuatan bagi para penderita, dengarkanlah doa semua orang yang berseru kepadamu karena tertimpa kemalangan dan sengsara. Semoga mereka semua bergembira berkat belas kasih dan bantuan rahmat-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Lihat kayu salib, tempat penyelamat dunia, bergantung. Lihat kayu salib, tempat penyelamat dunia, bergantung. Marilah
tempat kayu salib, tempat penyelamat dunia, bergantung. Karena situasi COVID, penyembahan salib dilakukan bersama-sama oleh umat dengan berlutut sejenak. Marilah kita menyembah Kristus yang tersalib. Tibalah saatnya kita akan menerima buah penebusan Kristus. Kita menerima tubuh dan darah Kristus yang memberi kita kehidupan sebagai ganti kematian. Saudara-saudari, kita telah menerima Roh Kudus yang menjadikan kita anak-anak Allah. Dalam Roh Kudus beranilah kita menyanyi. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Tuhan, bebaskanlah kami, bangsa dan negara kami dari segala kemalangan, dari virus corona dan penyakit berbahaya lainnya, dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami supaya selalu bersih dari noda dosa dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tenteram sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus.
Yesus Tuhan dalam yang akan kami sambut, melindungi dan menyehatkan jiwa raga kami, dan jangan sampai membawa kematian. Inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Marilah berdoa. Kami mohon, ya Allah yang kekal dan kuasa, sudilah Engkau memulihkan kebahagiaan kami berkat wafat dan kebangkitan putra-Mu. Peliharalah karya belas kasih-Mu dalam diri kami, agar kami yang telah mengambil bagian dalam misteri ini dapat hidup penuh bakti kepadamu, demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Allah Bapa, sumber segala rahmat dan penghiburan, kami umat-Mu telah mengenangkan dan merenungkan sengsara dan wafat putra-Mu di salib dalam rangka serta harapan akan kebangkitannya. Kami mohon semoga kami umat-Mu Kau curai berkat melimpah, Kau ampuni dosa-dosanya, Kau hibur dan Kau tabahkan dalam kesedihannya, Kau teguhkan imannya, Kau hidupkan harapannya, dan Kau jamin keselamatannya, demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dengan demikian, peringatan wafat Yesus sudah selesai.